Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari keempat bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendekatkan diri kita melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunahkan bagi kita. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini dapat menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah syurga kepada Nabi kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya dari akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifuna dan kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi ad-darain amin. Wal mu'minuna mutabayyinuna fi manazilil qurb. Dan orang-orang yang beriman itu mutabayyinuna saling menjelaskan di manazilil qurbi pada posisi-posisi kedekatan. Jadi orang yang beriman itu ya sudah jelas posisinya. Setiap kita antara kita dengan kafir sudah pasti berbeda. Dan di dalam kelompok mukmin pun ya itu mutabayyin, saling menjelaskan, ada yang rajin, ada yang malas. Gitu. Mutafawwiduna fi darajatil ta'at. Ya, mereka bertingkat-tingkat dalam derajat ketaatan. Ya. Jadi kita ini di dalam mukmin itu sendiri ada yang ya rajin, ada yang kurang, ya, ada yang rajin banget, ada yang rajinnya sedang. Ya. Nah ini bertingkat-tingkat. Apa itu? Ya ini dikarenakan ya nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Ya dikarenakan memang setiap kita punya penghalang yang berbeda-beda. Ya. Disitulah nanti Allah menyatakan dalam Al-Quran, setiap kita pasti waladakulwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Bahwa setiap kita ini pasti apa? Pasti akan diuji. Ya. Setiap kita nggak ada yang nggak punya ujian. Semua kita punya ujian. Hanya memang yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Ya, nanti akhirnya ujian tersebut akan disesuaikan juga dengan apa? Dengan pengetahuan yang kemarin itu. Nah itu, ya. Nah maka setiap ujian itu pasti beda-beda. Makanya dibilang dari awal tadi mutabayyinuna fi manazilil qurb, mutafawwiduna fi darajatit ta'at. Setiap kita ini pasti akan jelas posisinya, ya. Yang barisan paling depan, yang barisan nomor 2, yang barisan nomor 3, ya. Nah, bahkan kan oleh Rasulullah itu dibilang kalau hari Jumat, nah, ya,
Yang datangnya duluan dapatnya onta. Gitu. Ntar yang nomor 2 dapatnya apa? Sapi. Terus sampai yang dapatnya apa? Ayam. Ya, telur. Apa telur tuh? Ya, nah ini artinya akan bertingkat-tingkat, gitu. Dan tingkatan-tingkatan itu, ya, itu tentu akan disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan pengetahuan, disesuaikan dengan ilmunya, disesuaikan dengan kemarin kenalnya ke Allah Subhanahu. Gitu. Ya. Jadi kalau kenalnya ke Allah cuma sekedar kenal, ya ujungnya tadi dapat telur juga nggak apa-apa dah. Gitu. Tapi kalau kenalnya ke Allah seperti kemarin, ya itu apa? Seberat biji keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak mau dia dapat telur. Bahkan nggak mau dapat sapi, dia pengennya udah onta banget. Itu, ya. Nah maka akhirnya wal imanu jami'un lahu biqadri hasli kulli wahidin minhum minal mawhibah. Nah ini memang, ya. Dan iman itulah yang mengumpulkan mereka sesuai dengan haus, sesuai dengan nasib, sesuai dengan bagian, ya, bagian setiap mereka dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujungnya apa? Tergantung pemberian Allah. Ya. Artinya begini, tidak semata-mata Allah itu memberi, Pak, itu intinya. Ya. Jadi alhamdulillahnya Allah itu nggak langsung ngasih begitu aja, enggak. Tapi hebatnya Allah itu keseringannya itu mengikuti aturan lain. Maksudnya mengikuti aturan lain gimana? Ada sebab akibat, ada SOP-nya. Memang keimanan itu ujungnya yang kasih adalah Allah. Itu namanya hak prerogatif Allah, nggak ada yang bisa ganggu-ganggu. Tapi tetap aja, ya, hak prerogatif itu ada upaya tadi, seolah-olah Allah menggerakin kita, ya. Artinya seolah-olah kita yang bergerak sendiri mencari, padahal itu udah ujungnya Allah yang kasih. Kita sekarang cerdas, kita pintar, punya pengetahuan punya pengetahuan saya dan seterusnya. Seolah-olah kata kita, oh iya kalau saya rajin baca. Kalau mau diurut lagi, kenapa Anda rajin baca si A si B? Kenapa dia otaknya lebih cerdas? Itu karena ternyata semua dari awal itu sudah dipersiapkan. Pastilah, ujiannya beda-beda. Diawali dengan tadi persiapan yang Allah persiapkan itu. Ya, jadi ketika kita menyatakan saya ini rajin belajar, kenapa Anda bisa rajin belajar yang lain enggak? Apa yang belajar sedikit lebih pintar. Mungkin seolah-olah kelihatannya yang belajarnya sedikit lebih pintar, tapi belum tentu juga. Anda tidak tahu di balik layar itu. Bisa jadi dia belajarnya lebih rajin. Yang kelihatannya mah dikit doang belajarnya, padahal di belakang belajar terus. Lah iya. Karena memang tadi persiapan dari awalnya itu udah beda. Jadi nggak bisa tuh bahasa kasarnya lampu yang hanya di bawah itu harus menerima terang 120 watt, nggak bisa, meledak, jebol. Udah pasti lampu yang sama begitu juga kesiapannya 120 watt, cuman masuknya cuma 10 watt, sama konslet juga. Nggak bisa, nggak.
Jadi artinya Allah sudah membuat perumpamaan ini. Coba lihat, kita sekarang cek sirah nabawiyah. Kita cek apa sejarah Nabi itu dari awal beliau lahir, dari orang tuanya siapa, lahirnya di mana. Terus itu Allah betul-betul ya buat sedemikian rupa karena Allah dipersiapkan. Dan ujiannya sesuai kemampuan. Pasti. Ya pasti. SMP. Semua. Jadi semua dipersiapkan dengan matang itu. Karena memang ujungnya nanti akan menjadi khairul khalq. Ujungnya akan menjadi makhluk yang paling terbaik. Kenapa? Lihat orang tuanya siapa, keturunannya dari mana. Ketika sudah lahir bapaknya sudah nggak ada. Kenapa bapaknya sudah nggak ada? Jangan-jangan kalau bapaknya masih ada, ngedompleng sama bapaknya nggak dirasa. Ya, backgroundnya bapaknya terus kalau bapak maju berani bukan karena dirinya tapi berani karena Bagian wow. Atau bukan lebih baik ya karena bapaknya jenderal nakal. Lah iya makanya kan belum tentu juga. Gitu. Jadi dari awal itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah, ya, sehingga akhirnya ya Rasulullah itu menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik. Gitu. Bagaimana perihnya hidup itu betul-betul dirasakan. Dari awal sudah diajari bagaimana agar tidak bergantung dengan siapa. Gitu. Kita kan baru sadar nggak boleh bergantung pas orang tua udah kagak ada. Bingung itu. Waktu orang tua masih ada, kan dikit-dikit udah nebeng banget. Masih udah kawin ya, masih ada bapaknya masih nebeng banget. Gitu. Tapi ketika orang tuanya udah nggak ada, baru mulai ya, oh ya saya punya tanggung jawab, saya harus ini, saya harus itu, saya harus itu dan seterusnya. Nah itu artinya persiapan yang Allah persiapkan itu dalam istilah kita bahasa Arabnya itu isti'dadiyah. Persiapan yang diciptakan itu Allah juga yang buatnya. Makanya nanti ketika orang itu sadar bahwa dia itu cerdas, dia itu pintar, dia akan katakan bahwa ternyata ujungnya di akhir ujung dia akan katakan Allah yang sudah kasih saya. Memang lagi awal-awal dia was-was, seolah-olah kayak dia baik, seolah-olah lagi belajar itu kayaknya kan kayak orang baru belajar silat, ya? Bisa satu jurus. Lagi baru bisa satu jurus, oh bahayanya bukan main. Kakak pedagang sono sini semua orang di Tantangannya. tantangan gitu. Ntar udah naik tingkat malah enggak naik tingkat. Gitu. Jadi nanti di ujung dia akan sadari bahwa semua itu adalah mauhibah, apa pemberian dari Allah. Ya, nggak ada yang nggak Allah kan kasih, semua adalah pemberian Allah. Meskipun memang tadi itu jalannya itu seolah-olah kita, itu hebatnya Allah. Ya, selalu berusaha agar apa? Ayo kamu belajar dulu sendiri, belajar dulu sendiri. Nanti ujungnya pasti nyatain, ya pasti akan menyatakan bahwa oh, kalau bukan kau yang kasih siapa? Ujian manusia pasti bisa, mestinya. Ya. Karena disesuaikan sama Sesuai keimanannya. yes, Sesuai keimanannya. disesuaikan dengan kemampuannya. Maka bahasa Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ilmu berat banget. Enggak ada, sama. Ya, kata kita umur ujiannya berat banget, ya wajar dia berat. Kenapa? Karena memang semua pemberiannya banyakkan dia. Kemampuannya dari itu ya. Kemampuannya beda.
berat. Enggak sama. Lumayan kan kayak gampang. Semua selalu bilang begitu. Ya, lumayan teknik maupun berat enggak ada, semua sama. Pantas Ustaz malah. Iya, selalu begitu ngomongnya. Pantas Ustaz, padahal Ustaz yang punya masalah, enggak ada Ustaz yang enggak punya masalah. Kamu enak. Iya, selalu begitu. Ustaz mah enak lah. Iya. Jadi aja Ustaz dah coba. Ya. Jadi artinya semua punya tahapan itu. Gitu. Nah, berarti Lah, kalau dia yang hebat belum tentu bisa ngelawannya. Kita kan keseringannya kita menjadi kayak tukang nonton bola. Kata kita tinggal secawelan doang itu. Lah iya tuh, keluar tuh kata-katanya tuh apa kemarin ngomongin. tinggal terus itu ah. Lah iya, padahal pas dia di situ bodoh apa? Malah dia bisa jadi lebih Benar deh. Bisa kita lebih kagak bisa ketimbang yang lainnya. Gitu. Jadi memang semua itu adalah ujungnya adalah pemberian, meskipun memang seolah-olah ada usaha. Ya. Puasa nih coba lihat. Puasa ini tujuan utama puasa itu adalah, ada ulama yang bilang gini, ibadah-ibadah yang lain itu mengajarkan kepada kita agar menjadi hamba yang sebenarnya. Suruh tunduk, suruh patuh, suruh ikutan terus. Seluruh ibadah kecuali puasa. Puasa itu tujuannya bukan menjadikan kita hamba, tapi puasa itu menjadikan hamba yang betul-betul merdeka, tidak terikat dengan apa-apa. Ya. Jadi orang yang puasa itu berusaha sebetulnya agar dia itu tidak terikat dengan apapun. Terikatnya cuma Allah doang, selain Allah nggak ada ikatan sama dia kan. Kalau puasa banyak kan terikat dengan makan rokok. Nah itu dia. Ini kita puasa dan yakin bukanya dari kapan ini? Dari malam udah makan, wah enak ini besok buka pakai ini lagi, tuh kan, udah begitu lagi lagi. Ya. Puasa itu sebetulnya mengajarkan kita untuk apa? Taharrur, apa? Merdeka. Kita merasa dikekang. Ya itu makanya kan. Artinya merasa terkekang itu sebetulnya diawali dengan merasa terkekang sebetulnya diawalinya. Tapi ujungnya sebetulnya dia mengajarkan kita agar kita tidak terikat dengan apapun. Makanan nggak terikat. Enggak. Bebas manusia bebas. Yes. Itu Itu sebetulnya tujuan puasa itu. Tergantung sama makan. Enggak. Apapun bukan hanya makan. Oleh itu kan dibilang puasa itu hanya milik Allah doang. Allah doang yang mampu puasa. Kita mah ada. Kita kasih cek cobain doang dikit dulu. Iya, itu makanya. Kita betul-betul disuruh merasakan bahwa ternyata ketika Anda tidak terikat dengan apapun, ternyata itu yang enak. Yang nyaman itu tidak terikat dengan apapun. Terikat sama apa? Yes, tidak terikat dengan apapun. Ini hebatnya, makanya puasa itu adalah ibadah yang tertinggi. Kita kan pengen juga nggak terikat sama apapun. Ingin. Lagi makanya kan kita pengen nggak terikat dengan apapun kan ujungnya. Kita kalau terikat itu kan nggak enak. Terikat kudu begini, kudu begitu. Ini enggak. Puasa itu mengajarkan kita agar tidak terikat dengan apapun. Kebebasan seorang hamba itu yang betul-betul terikat hanya dengan Allah saja, nggak ada lagi yang lain. Ini nikmat ya. Bukan nikmat lagi, justru nikmat banget.
Emang makan nama apa udah dimakan. Iya sih. Dikirim makan Enggak. Makanya kan dibahasakannya keseringannya ada ulama yang bilangnya, coba kita dari sesuatu yang haram itu sudah dilarang, emang bodoh. Tapi ketika puasa kita dilarang dengan sesuatu yang halal. Kita bisa. Itu kan bukti bahwa kita nggak terikat. Artinya yang tadinya halal sekarang jadi haram. Makin haram lah cemen. Seharusnya begitu. Jadi puasa itu memang betul-betul apa? Ibadah yang berbeda dari ibadah yang lain. Kalau udah nikmatnya puasa ya. Ya, orang semua akan merasakan kenikmatan puasa itu. Bukan hanya orang Islam. Coba cek di mana-mana tuh semedi itu. Nikmat udah Ya, menikmati yoga itu. Wah, itu artinya orang apa mengosongkan diri dia dari apapun. Dia tidak terikat dengan apapun. Kebebasan dia, ya. Bahkan nanti akhirnya mungkin akan muncul apa? Satu pemahaman wa idza rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita yang menguasai alam, bukan kita yang dikuasai. Coba. Mapan malam-malam udah keluar. Nah ini itu kan kemarin katanya rokok bikin dengkul rusak. Oke, ya. Jadi kembali lagi puasa sekalipun itu mau gimana? Puasa sekalipun itu adalah pemberian dari Allah. Tidak semua orang mampu. Ya. Makanya akhirnya ujungnya nanti ketika kita sudah beriman, sudah merasakan nikmatnya iman, sudah merasakan manisnya iman, kita nggak bakal ngomong, "Woi, gua udah sampai sini, sabar dulu." Enggak. Yang benar pasti dia akan nyatakan bahwa saya sampai sini karena Allah yang sudah kasih. Pasti begitu. Ya. Nah, maka wa tawakkuluhu min 'ulumil martabati fil ikhlasi lillah wa tawakkuli 'alaihi wa ridha bi hukmihi. Ya. Dan karena ini adalah pemberian dari Allah, ya, maka akan memungkinkan tingginya derajat, tingginya tingkatan keikhlasan, tingginya ketawakalan, tingginya ridho terhadap hukum-hukum Allah. Kenapa? Jadi akhirnya orang nanti akan dilihat, oke? Tingkatannya itu semana dilihat dari 3 variabel ini. Dilihat dari keikhlasan, dilihat dari ketawakalan, dilihat dari keridhaan. Iman itu nanti akan mempengaruhi sejauh mana ikhlasnya orang, sejauh mana tawakalnya orang, sejauh mana ridhonya orang. Itu didasari oleh apa? Iman. Oke? Nah, maka amal ikhlas. Nah, ini sekarang kita masuk. Yang dimaksud dengan ikhlas, fa'alla yaqbal 'abdu bima ya'malu jazaan minal khaliq. Itu coba ini dari barat kita. Ya. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah seorang hamba tidak meminta, ya, dengan apa yang ia lakukan, tidak meminta apa? Balasan. Jadi ikhlas itu mengerjakan sesuatu tanpa minta balasan dari Khaliq, dari pencipta. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Kenapa? Karena ujungnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini yang saya sampaikan. Allah yang telah menciptakanmu dan Allah yang telah menciptakan apa yang kamu lakukan. Coba itu.
dengan ikhlas kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih kata kita. Bukan kita yang mengerjakan. Karena ternyata ujungnya yang mengerjakannya juga bukan kita. Gitu. Lalu bagaimana dong dengan sekarang Ramadan kita diajarin doa kata Rasulullah perbanyakkan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah doa untuk menunjukkan lagi-lagi doa itu untuk menunjukkan kita butuh sama Allah. Doa itu bukan maksudnya Anda mengajari Allah harus berbuat apa sama Anda, bukan. Yes. Doa itu untuk menunjukkan bahwa saya ini Allah butuh banget, sehingga saya harus meminta apapun kepada Allah. Lah berarti kan kalau misalnya minta itu adalah tanda bahwa Anda rendah, kalau nggak minta berarti sombong kan begitu. Iblis. Iya. Kudu minta kudu. Tapi mintanya bukan minta dalam rangka mengajarkan Allah harus berbuat. Makanya kita diajarin mintanya dia diajarin. Jadi bukan sekedar minta dan ngejrok minta gitu, ya. Tapi ada tata caranya, ada adabnya. Diagungkan dulu. Yes. Puji dulu. Itu kan gampangnya di surat Al-Fatihah itu kan. Kita baru ihdinas siratal mustaqim itu setelah melewati 5 ayat kan. Kalau tentang yang pakai aturan nggak ada adabnya sombong juga bagi semua. Lah iyalah, itu bukan minta namanya itu malah. Terus juga. Iya. Terus. Nggak bisa. Kudu ada aturan mainnya. Nah, kita kan sama. Ketika orang tiba-tiba minta kita tuh, lah iya. Tiba-tiba datang minta kita ya orang. Dan minta apa ya? Nggak ada baik kita. Kalau dideketin dulu, ngobrol dulu, ikutin aturan baiknya dulu, minta kan orang. Baru tadi ada. Bahkan memang begini. Ini yang jarang orang tahu. Ternyata sholawat ya kepada Rasulullah itu sebetulnya adalah permintaan kita kepadanya kepada Allah ya, melalui Rasulullah. Dan sholawat itu nggak harus kita minta C. Kenapa? Karena Allah meminta dari kita kebutuhan tentang kita. Maka sholawat yang kita bacakan itu seolah-olah ya Allah penuhi kebutuhan saya. Jadi nggak perlu kita minta A, minta C, dengan sholawat doang, udah tercover. Tahu lu kesini meminjam. Iya. Itu kalau dia buka baju dengan cara biar apa? Juga kayak bocah kan ya. Lagi Bisa ya bajunya lah. belum lagi nanti dipandang bahwa permintaan kita pun ya belum tentu kita. baik kita. Karena kita nggak ngerti apa yang kita minta, ya kan? Lah ya kayak bocah, nah, mintanya makan es tiap hari. Pagi-pagi udah minta es, kata kita jangan. Kita tanya begitu nggak mau kan banyak. Lah iya, Banyak begitu. Nasihat. bocah puasa dia, ya puasa. Pas buka karena udah warna sama es, langsung minum es ya. Kaget perutnya. Udah baru minum, baru berapa detik, dalam hitungan detik bukan menit, langsung gue muntah semuanya. Karena belum siap. Gitu. Nah itu ya. Nah jadi kembali bahwa ikhlas itu maknanya adalah seorang hamba
tidak meminta balasan ya, kepada Allah atas apa yang dia kerjakan. Gitu. Karena memang dia sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakannya, sekaligus Allah juga yang telah menciptakan pekerjaan. Perbuatannya pun Allah yang bikin. Gitu. Nah, ini yang kita sampaikan. Ujungnya ketika kita sukses, ya, bahwa ternyata tahapan-tahapan yang kita lalui, yang ngaturnya, yang bikinnya adalah iya, ujungnya kita sadar bahwa ternyata semuanya itu adalah Allah. Gitu. Maka faedah kata taat wa raja'an lil mazlumah, ya. Jika taat itu mengharapkan pahala, wa khaufan minal 'uqubah, dan takut dari siksa, fadzalikal 'abdu la yakunu kamilal ikhlas. Maka hamba itu tidak sempurna keikhlasannya. Maka dibilang ikhlas tapi tidak sempurna. Tadi di awal sudah dibilang ada tingkatan. Fa innahu li nafsihi sa'ah. Maka dia seorang hamba itu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Kenapa? Karena dia takut disiksa, karena dia ingin mendapatkan pahala. Padahal seharusnya kalau dia mau sempurna, nggak usah ngarepin itu semua. Dia cuma ngarepin ridho Allah. Ya, bahkan ridho Allah pun nggak dia pikirin. Ya, ujungnya nanti dia akan melakukan sesuatu itu karena memang ini kewajiban, ini keharusan, ini kebutuhan bahkan yang harus saya penuhi. Mungkin kita bisa katakan ya ikhlas itu sampai kepada derajat hobi. Gitu. Yes. Hobi itu kan mengerjakan sesuatu enggak mengharapkan ibadah. Emang itu kesenangan, kegemaran. Lain orang bodoh itu. Nah iya. Kalau dia ikhlas ya. Nah ya coba lihat sepeda 70 juta coba, kan orang gila itu. Ya. Motornya nggak segitu. Lah motornya cuma 30 juta. Ini sepeda. Udah capeknya. Capek loh. Begitu. Itu kan apa kata geblek itu orang. Kan gitu kata kita mah. Ujungnya digantung. Nah, ya, tapi kan karena hobi malah ya Pak. Gitu. Hobi apa namanya hobi? Enggak ngarepin apa-apa, enggak. Karena dia senang. Dia enggak ngarepin kan biar dapat juara 1 gitu kagak. Nikmat aja dia. Capek. Lah mana capek. Coba. Kalau beli mobil second masih dapat itu. Ber-AC, lebih irit. Gitu. Itu hobi itu. Dan ternyata ketika hobi misalnya orang hobi nanam pohon tuh, dia nggak ngerapin apa-apa, tetap pohonnya bagus tumbuhnya, orang datang ke, wah malah jadi awalnya hobi jadi usaha tuh, menghasilkan. Ada yang beli mahal. Ada yang beli mahal. Ada tujuannya nggak di situ tadi. Padahal tujuannya bukan karena ingin jualan. Coba deh. Ini artinya hobi itu akan melahirkan sesuatu yang lain. Begitupun sama keikhlasan Pak. Ketika kita senang melakukan ibadah, senang sholat, senang zakat, senang sedekah, senang ibadah yang sunnah, dapatnya sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Ya, kata Allah dalam hadis Nabi itu, ya, maka kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi
yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia dengarkan. Ya sudah serang tahajud tuh Pak. Tahajud enggak kenapa. Lah iyalah karena memang tahajudnya bukan karena hobi. Gitu. Ya, tahajudnya karena menginginkan sesuatu. Nah itu nanti lari ke hikmah atau hikam yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu tanda bahwa ibadah kita ini nggak benar, ya, ketika kita nggak sukses, maka kita akan menyalahkan ibadah yang kita lakukan. Amalan-amalan yang diajarin Ustaz ini. Kita udah sholat tahu-tahu nggak sesuai sama permintaan tuh. Kata kita ya nggak sholat itu. Nah itu berarti tanda bahwa ibadahnya nggak benar. Kan yang ibadah kita dimurahkan musik. Lah ya makanya kan itu. Sholat. Udah jelas itu nanti tingkatan keikhlasannya semangat tuh. Ujungnya yang kita sampaikan kemarin sudah sejauh mana dia kenal Allah. Zikirnya juga diciri. Lah ya zikirnya dikiri-kiri padahal kalau kita mau paham, saya sering bilang orang kafir Pak kagak sholat, boro-boro melakukan yang sunnah Pak, yang wajib kagak dikasih nggak mau. Kan haram. Kan keharaman terus. Lah iya coba itu. Makanya saya bilang kita sholat buat apa? Kita zikir buat apa? Ini untuk meluruskan keikhlasan. Enggak Ustaz, saya mau sholat ikhlas Ustaz. Ya, oke. Ada nggak tujuan lain? Ya, biar gampang hidup saya. Berarti belum sempurna. Banget ini tahajud lagi. Nah iya kan, nggak apa-apa. Lebih baik daripada orang kafir yang kagak bisa. Cuman kita kasih tahu sama dia ikhlasnya belum sempurna. Ya. Udah benar udah. Ya, tinggal kita arahin dikit lagi tuh. Ya, karena kalau Anda begitu terus, nanti Anda akan tahu bahwa ibadah yang Anda lakukan itu bukan karena Allah ujungnya. Nggak apa-apa karena membiarin, nggak apa-apa. Jangan datang dulu tujuannya ini, datang dulu tujuannya ini, nggak apa-apa biarin. Caranya udah benar. Gitu. Ntar pelan-pelan tuh, lambat-lambat tuh. Dewek. Iya benar dengan. Iya makanya kan dibilang. Jadi kita jangan salah paham ketika kita memahami teks-teks ayat itu. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya orang-orang yang beriman, ya minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sholat dan sabar. Jangan dipahami, saya mau minta maka saya sholat, saya mau minta maka saya sholat. Memang Rasulullah itu dalam hadis menyatakan ketika ada sesuatu yang enggak nyaman bagi Rasulullah langsung sholat. Ini menandakan untuk Rasulullah tadi menandakan bahwa Allah itu adalah ujung pangkal dari segala sesuatu. Allah itu adalah solusi dari berbagai macam hal yang dia ada. Kalau kita sholat tujuannya tadi untuk mintanya, bukan tujuannya untuk mendapatkan solusinya. Nah ini yang saya maksud jangan salah paham. Belum lagi kita terjemahkan nanti bisa dengan sabar dan sholat itu maksudnya lebih kemana maksudnya? Apakah betul-betul sholat? Ataukah memang makna sholat yang kita terjemahkan demikian luas? Artinya sholat yang luas itu, sholat itu mampu melahirkan apa? Kepercayaan yang tinggi
komunikasi yang kuat dengan Allah. Itulah nanti makna sholat yang dibilang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, kita di dalam sholat boleh nggak melakukan fahsya, nggak melakukan munkar? Enggak. Maka di luar sholat pun seharusnya kayak gitu. Itu makna sholat. Gitu. Nah, jadi artinya lagi-lagi kembali, ya, memang nggak ada masalah awalnya. Ayo minta tolonglah kalau kita sholat. Saya lagi musim Ustaz, pengen ini, pengen nikah, ini sholat aja. Bagus. Saya nggak punya kerjaan, saya sholat aja. Bagus sholat. Kan ada kalau habis sholat kamu pergi kayak apa kan itu kan apa betul habis doa. Iya. Artinya itu nanti adab ya. Larinya bagaimana sholat kabur dan seterusnya. Gitu. Tapi ini lebih kepada diawali dengan dia sholat, lalu nanti ujungnya kata dia, oh iya, ternyata bukan rezekinya yang saya tuju, tapi sebetulnya Allah lah tujuannya. Untuk bertemu Allah itu salah satu di antara jalannya adalah dengan sholat. Contoh maaf, jangan salah paham ya. Rasulullah ngajarin duha agar rezeki kita apa? Lancar. Ya. Biar rezekinya lancar. Nah, kita disuruh sholat duha. Maaf nih, orang kafir sholat duha enggak? Cina tuh yang dagang-dagang loh. Nah, sholat duha kagak dia? Dapat itu. Coba, lah iya itu. Ternyata tadi gitu. Jadi sebutannya gitu-gitu. Hah? Bukan Pak. Ternyata ujungnya nanti sesibuk apapun Anda, tetap sholat nomor satu. Sempatkan dirimu untuk berjumpa dengan Tuhanmu melalui duha itu. Itu tujuannya. Karena dunia kita semen. Ntar di sini ada, di sini di belakang bukan. Ya. Ujungnya itu adalah itu, Pak. Kita melakukan sholat, kita melakukan zikir, kita melakukan apapun. Bahkan nanti ketika Anda sadar bahwa tujuan utamanya itu Allah, bukan sholatnya. Aku ada sholat kayak Tujuannya bukan sholat, bukan. Sholat hanya sarana untuk menyampaikan kita kepada Allah. Nanti akhirnya para ulama akan bilang, ya, mereka ada yang dikenal dengan istilah uzlah, istilah berpisah, istilah menyendiri, mengkhususkan diri hanya kepada Allah. Nah, menyendiri kepada Allah itu bukannya kita lepas dari makhluk, bukan. Tapi yang dimaksud menyendiri itu Anda dalam kondisi kesibukan Anda yang total, tapi Anda tetap bersama Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan uzlah. Gitu. Jadi bahkan sholat sekalipun itu adalah bukan tujuan. Itu hanyalah sarana alat kita untuk menyampaikan kepada Allah. Ya. Oke, satu lagi kita dulu ya, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yakun ahadukum kal bisu. Ya. Tidak ada ya salah satu dari kalian, atau jangan ada salah satu dari kalian itu seperti anjing yang buruk. Kayak apa anjing yang buruk itu? In khafa amala. Jika dia takut, dia bekerja. Wala kal ajirisu. Dan jangan juga salah satu dari kalian seperti pekerja yang buruk. Kayak apa pekerja yang buruk? Illam yu'ta ajran lam ya'mal. Jika enggak dikasih pahala, maka dia enggak
Makanya goyang-goyang. Lah iya. Coba itu. Kita sekarang ya Allah. Coba. Kita sholat tuh ya. Hah? Udah ngarapinnya lain-lain kan ngarapinnya kan. Lah iya apalagi dunia pahala pun kita masih ngarep. Kalau kagak ada pahalanya, udah. Itu sama seperti apa? Seperti al-kalbus, anjing ya jelek, gitu. Bahkan seperti al-ajirusu itu pekerja yang buruk. Pekerja yang buruk kayak apa? Kalau nggak ada pahalanya, nggak ada bayarannya, udah diem kayak. Kita mah punya tukang, punya tukang, gitu. Kalau kita kagak datang tuh, ngopi orang berhenti. Asal kita datang, buru-buru sibuk dah. Hah? Kira-kira kita apa yang begitu senang kagak itu? Alhamdulillah. Itu kata kita apa yang begitu itu pasti udah. Ini udah pakai. Iya kan? Itu kita secara pribadi, apalagi itu maksudnya. Padahal ya Allah, kemuliaan keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan ke kita itu, kita putus, kagak putus bisa. Kita kagak ngapa-ngapain dia dikasih. Coba ya, kita nggak minta dia dikasih. Nah terus kita mau ngapain lagi coba? Udah tinggal duduk, udah alhamdulillah, udah serahin semua ke Allah. Aman. Ya. Jadi kasarnya tanpa kita minta sekalipun, Allah pasti kasih. Apalagi kita minta, udah pasti dikasih. Lama banget. Ngelamun banget. Bukan serius itu, ngelamun dia Pak. Jauh, kiranya dari sini tuh. Jauh ini. Bukan. Ya. Jadi keikhlasan kita ya itu ternyata bertingkat. Kalau kita masih mengharapkan pahala, ikhlas. Cuma ikhlasnya belum sempurna. Kalau Anda mau sempurna ikhlasnya, dan nggak usah ngarepin apa-apa, ngarepin ridho Allah. Bisa jalan di atas air tadi. Itu tadi. Ya kemarin itu keimanannya udah ada, keimanannya udah muncul. Kalau keimanannya nggak ada, ya itu tandanya. Maka kita persiapkan anak-anak kita dari awal, ayo puasa, ayo sholat, ayo. Kita ajarin ini, metodenya ini, kata-kata. Bocah. Lah iya, kayak bocah itu. Entar udah gede maka enggak nyari dia dia. Itu. Karena akhirnya kebutuhan. Gitu. Jadi keikhlasan itu ya ada tingkatannya. Kalau orang tingkatannya baik, saya sering bilang tentang mukhlis dengan mukhlas. Ya, mukhlis itu pada saat dia ibadah seolah-olah ikhlas, tapi bisa jadi nanti dia akan mungkin kembali itu apa yang sudah dia lakukan, itu namanya mukhlis. Tapi untuk yang mukhlas itu
udah gak pernah ingat apa yang sudah dia lakukan. Udah semua aja. Bahkan dia lupa dengan ibadah yang dia kerjakan. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan ikhlas. Ya. Jadi setiap kali dia kerja, setiap kali dia ibadah, belum. Ya. Bukannya dapatnya belum. Dikasih belum. Bukan itu. Belumnya itu habis kerja belum, habis kerja belum, terus begitu. Ya. Nah maka orang yang keikhlasannya itu full, ya sudah pastikan itu tanda bahwa imannya itu sudah terangkat dalam diri. Pasti lebih nikmat ya. Pasti. Ya artinya apa? Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya mudah-mudahan ya Allah kasih kita keikhlasan yang sempurna, dan Allah kasih kita keimanan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Itulah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa barakatihi wa zillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأهلنا لنا واجعلنا قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.